Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aldo Safrantoni. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi. Sebelum kita memulai doa pagi ini, mari kita ambil waktu hening sejenak. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap menapaki persiaran hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh kami boleh kembali menjadi segar. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal di dalam Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, bersama Bapak Niko Agustinus, mari kita angkat sebuah pujian Yesus kawan yang sejati. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mempergumulkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Sahabat Kristus yang setia, dalam masyarakat modern seperti saat ini,
Sebagian besar orang menghabiskan lebih banyak waktunya untuk bekerja dibandingkan hal yang lain. Akibatnya hidup menjadi tidak seimbang. Ada banyak orang yang berjuang untuk mencari waktu agar dapat bersama orang-orang yang mereka cintai dan secara bersama menikmati masa-masa yang damai, tenang, dan memulihkan. Suatu waktu yang membawa keseimbangan dalam kehidupan mereka. Bahkan jika sahabat adalah seorang ibu yang tinggal di rumah, sahabat mungkin bergumul antara kebutuhan merawat keluarga atau kebutuhan diri sendiri. Melalui upaya ini dapat dilihat bahwa setiap orang butuh keseimbangan di dalam hidupnya. Namun kadangkala hidup terasa tidak seimbang. Kebanyakan orang berusaha mencari keseimbangan melalui berbagai cara dan metode. Dan dari sini rasanya kita dapat sepakat bahwa segala sesuatu baik jika seimbang, tidak kurang, tidak berlebih. Keseimbangan diri berbicara soal kebutuhan jiwa. Tidak selalu dan selamanya kita memperhatikan kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Melainkan juga kita perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan jiwa kita, sahabat. Pengajaran Tuhan Yesus juga berusaha memperkenalkan jalan menuju keseimbangan atau mengungkapkan tantangan dan kenyataan betapa sedikitnya keseimbangan yang kita miliki. Dalam Matius 6 ayat 33, Yesus mengajar pertama-tama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana jika yang dimaksud di dalam mencari kerajaan Allah adalah mencari keseimbangan terlebih dahulu? Bagaimana jika dalam mencari keseimbangan ini kita menemukan semua kebutuhan jiwa dan mencapai kedamaian sehingga semuanya, baik yang berupa materi atau fisik itu, ditambahkan kepada kita? Jika berdasar pada hal ini saja, maka jalan keseimbangan adalah hal yang penting dan jalan bagi kedamaian, kegembiraan, harmoni, keindahan, dan cinta rahmat. Sahabat, seorang filsuf besar Yunani yang bernama Plato juga berbicara tentang keseimbangan. Ia berbicara tentang keseimbangan dengan analogi tentang sebuah gua sebagai sebuah penjara. Bagi Plato, hidup dalam gua sebagai sebuah penjara yang memiliki 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian yang tergelap. Suatu bagian dari gua ketika yang ada hanya bayangan saja. Pada titik inilah orang dibelenggu pada sebuah dinding. Hal ini merujuk kepada mereka yang tidak tahu bagaimana berpikir tentang diri sendiri dan hidup di penjara dalam ketidakpedulian, baik bagi diri maupun orang lain. Bagian kedua dari penjara adalah api unggun. Api unggun cenderung merujuk kepada mereka yang bebas dari belenggu. Mereka bebas tetapi menggunakan cahaya buatan. Namun mereka tetap ada dalam kegelapan. Tipe yang kedua ini mengacu pada mereka yang hidup dengan kebahagiaan semu. Mereka yang berpikir bahwa pekerjaan yang bagus, berpenghasilan besar, menjadi terkenal dan memiliki banyak hal dapat membawa kebahagiaan dan keseimbangan. Namun kenyataannya tidak demikian. Hidup mereka malah menjadi tidak seimbang, justru karena terus mencari dan mencapai hal-hal yang dibayangkan. Dan bagian terakhir, bagian ketiga dari gua adalah terowongan panjang yang mengarah ke arah cahaya alami atau kebebasan. Di sini orang-orang yang mencari kebenaran terlibat dalam dialog yang mengungkapkan apa yang mereka tahu dan tidak tahu sehingga pada akhirnya mereka muncul dari kegelapan menuju terang, yakni sinar matahari. Sebuah cahaya alami yang tidak akan pernah berakhir. Pada titik ini sahabat, orang tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang semu. Hakikat dan substansi pada sesuatu hal menjadi lebih penting
ketimbang sekedar kemasan, polesan, ataupun pengakuan. Orang tidak lagi dibelenggu oleh label sosial tertentu. Mereka telah selesai dengan dirinya, dan inilah gambaran kebebasan, menemukan keseimbangan dan harmoni kehidupan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, keseimbangan dalam hidup adalah sebuah upaya sungguh-sungguh yang menolong agar kita tidak terjebak atau terperangkap dalam tembok rutinitas belaka. Keseimbangan pada akhirnya membawa pada kebahagiaan, pada kedamaian dan ketenangan jiwa. Keseimbangan hidup dimulai dari diri kita. Jika kita ingin hidup yang dijalani menjadi lebih seimbang, maka kita perlu mengetahui diri kita dengan baik, menata komitmen-komitmen yang ada, serta menghidupi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah seimbang hidup kita, sahabat? Amin. Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih untuk firman-Mu yang masih boleh kami dengar di pagi yang indah ini ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama bersatu hati ingin berdoa untuk situasi pandemi yang masih berlangsung di Indonesia dan di dunia ini. Kami memohon Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan selalu kepada setiap dari kami. Buatlah juga setiap dari kami memiliki kesehatian untuk bersama-sama terus berjuang menghentikan pandemi ini. Lindungi dan sertai selalu para tenaga medis dan orang-orang yang terlibat dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Dan tak lupa ingatkanlah kami selalu untuk tetap patuh dan disiplin pada protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini benar-benar berhenti. Saat ini kami juga ingin mendoakan setiap umat-Mu yang dalam pergumulan hidup masing-masing terus tetap berjuang dan menaruh harapan dan masa depannya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah dengan setiap usaha yang mereka lakukan, berkat, penyertaan, dan pimpinan dari Tuhan senantiasa menaungi saudara-saudara kami. Kami juga ingin mendoakan kehidupan berjemaat di GKI Tumapel. Biarlah di dalam setiap keterbatasan yang ada dan upaya para pelayan-Mu untuk tetap mendampingi dan membimbing umat-Mu boleh membuat pertumbuhan iman dan spiritualitas umat-Mu tetap terjaga. Berkati juga kehidupan setiap pelayan-Mu ya Tuhan, baik bagi Bapak Pendeta Agus Wianto dan keluarganya, para penatua dan keluarganya, dan segenap aktivis serta keluarganya yang terlibat di dalam pelayanan bagi Tuhan. Kiranya penyertaan dan pimpinan Tuhan selalu beserta saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar kami akan melanjutkan dan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hidup kami, masa depan kami, dan setiap aktivitas kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Setiap kata dan karyaku
Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.